Oke, selamat siang para mahasiswa, para dosen. Selamat datang di acara Pojokan Bisnis Studio bersama saya Pak Widi dan Pak Eka. Pak Eka, Koordinator PKL Prodi Administrasi Bisnis yang kece ya, milenial kece badai. dan banyak diburu Mahasiswa karena minta tanda tangan. Mahasiswi, Pak. Ya, mahasiswi ya. Oke. Banyak mahasiswi. Ya. Hari ini kita akan sedikit informasi ya, karena terkait dengan pelaksanaan ujian seminar laporan PKL yang sudah kita rancang ya. Jadi berharap bahwa informasi ini akan sangat berguna untuk menyiapkan kalian untuk prepare apa yang harus dilakukan ketika nanti ujian, terutama dalam persiapannya. Yang jelas, yang penting pertama, kalau laporan kemudian nilai-nilai sudah dikumpulkan, itu menjadi salah satu acuan bahwa proses PKL bisa dilanjutkan ke step berikutnya, tentu dalam program seminar laporan PKL, dan ini akan diujikan dalam artian tanda petik diujikan tidak seperti ujian gitu ya, tapi sharing experience ya gitu ya kayak ya betul. Oke. Ya seperti yang Bapak Widi jelaskan tadi, jadinya sebenarnya Pak mungkin dari awal, dari dasar dulu ada fundament PKL. Sebenarnya tujuan dari PKL itu apa, Pak? PKL ini kan dirancang memang bagian dari ciri khas pendidikan vokasi bahwa PKL itu sangat diperlukan. Apalagi konteks pembelajaran kita vokasi itu kan praktik. Jadi yang ini kurikulum lama. Jadi kurikulum yang ada sekarang di semester 6 yang kalian semua itu adalah kurikulum yang memang PKL ini dirancang 3 bulan. 3 bulan, oke. Nah, 3 bulan berikutnya di semester 6 adalah pembuatan TA dan juga laporan tentunya. Nah, secara ekstensi fundamental PKL ini dilakukan untuk bagaimana mahasiswa belajar bekerja di perusahaan. Betul. Itu salah satu hal yang perlu dipahami bahwa selama ini mahasiswa setelah kuliah mendapatkan praktek teori di kampus di kelas itu harus dilatih, diuji atau berani terjun ke perusahaan untuk belajar lebih jauh praktek realnya seperti apa. Karena barangkali situ ada gap-gap. Nah, disitulah nanti poin penting ketika nanti laporan akan kita cari gapnya di mana. Betul. Gap dalam artian ketika mungkin teori praktek di kampus di lab teorinya seperti apa, kemudian di perusahaan mungkin belum itu sama. Contoh misalnya dalam pembuatan surat dan lain sebagainya, tentu di perusahaan punya model yang berbeda. Itu sangat sering ditemukan, dan itu kalau kita lihat acuannya tentu berhubungan dengan gaya style perusahaan dalam mengemas bagaimana kearsipan model administrasi yang dimiliki. Jadi secara fundamental PKL itu wajib, salah satunya yang perlu ada dalam di kita terutama pendidikan vokasi. Karena akademis sih sepertinya tidak ada. Model lainnya adalah KKN. Tapi untuk 2 tahun lagi ini sebagai reminder juga di kurikulum terbaru kita di MBKM, adaptasi MBKM, bahwa mahasiswa akan PKL selama 6 bulan. 6 bulan. Bulan. Itu 2 tahun 2 lagi. kali ya Pak ya, dari 2 kali lipat. Jadi lumayan itu nanti kerjaan kita akan agak panjang karena memang penilaian juga itu dibebankan lumayan 20 SKS. Betul. Karena istilahnya mereka harus siap sebelum terjun ke perusahaan. Kita godok atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu sharpening ability-nya mereka. Jadinya mereka itu sudah siap sebelum terjun ke perusahaan. Oke, mengkerucut ke kegiatan seminar kita nanti minggu depan khususnya Pak. Mudah-mudahan program ini berjalan terus. Dan regularly setiap tahun. Dalam konteks mahasiswa sendiri, apa yang harus mereka persiapkan, Pak? Persiapan mahasiswa yang penting di garis bawahi yang sudah kita rancang dan kita sudah diskusikan di manajemen jurusan dengan Pak Kajur, Bapak Ibu Kaprodi yang lain. Tentu ini juga menjadi ke depan jadi format yang standar dengan pemberlakuan yang kurang lebih sama dengan prodi lain. Itu bagaimana hal yang baru tadi Pak Eka bilang, tahun ini kita rubah pola. Kalau yang sebelumnya adalah keterwakilan dari masing-masing bidang, dari hotel, travel atau instansi lain, tapi di tahun ini kita coba rubah rancang untuk semua
mahasiswa punya kesempatan untuk mempresentasikan. Ya. Tentu orientasinya adalah nanti muncul di unsur penilaian adalah sharing experience itu yang bisa dapatkan penilaian. Betul. Nah, dari penilaian-penilaian itu yang nanti akan dilihat oleh penguji masing-masing untuk dimunculkan dalam bentuk nilai angka. Tapi sebelum itu yang perlu ditekankan tadi pertanyaannya Mbak Eka apa yang perlu dipersiapkan? Ya, kan gitu betul. Kita sudah rancang dari juga. Segi mahasiswa dulu. Ya, dari segi mahasiswa. Yang jelas mahasiswa tadi sepertinya sudah di-share ya. Jadi silakan dilihat jadwalnya, kemudian diamati siapa pengujinya, penguji 1, penguji 2. Kemudian silakan dihubungi ya. Biasakan Anda harus akrab ya dengan dosen, tentu dengan berbagai hal, jangan lupa. Ya. Etika berkomunikasi. Betul, Ya, etika itu betul. Biasakan ya etika berkomunikasi dengan dosen, termasuk dosen penguji ya. Tentu dengan salam, kemudian perkenalkan diri siapa, kemudian diinfokan tentang jadwal ujian seminarnya. Dan ini tentu arahnya adalah biar tahu, jangan sampai dosennya di chat nggak tahu orangnya, bisa nggak dibalas gitu. Ya, betul. Itu. Kemudian berikutnya jangan lupa minta izin file laporan PDF yang juga sudah di-upload ya ke Google Form. Di Google Form. Itu juga dikirimkan ke dosen penguji. Ya. Nanti silakan komunikasikan mau dikirim di WA-nya langsung atau di email, itu bisa saja. Yang jelas orientasi juga tujuannya agar file tersebut dibaca, dilihat, itu menjadi referen nanti saat ujian. Ya. Berharap karena sekarang sudah kita peralihan nih digital gitu. Betul. Paperless juga untuk tidak diperbanyak, kan lumayan tebal laporan kalian itu. Jadi betul. Itu salah satunya, mudah-mudahan ya dengan opsi bahwa kirim file ada sedikit dibaca tentang apa yang kalian lakukan. Lepas dari itu jelas nanti saat ujian juga dosen akan menggali lebih jauh. Dan yang berikutnya mahasiswa perlu menyiapkan PowerPoint, betul. Setiap mahasiswa, Pak ya. Mahasiswa. Karena nanti ujian ini adalah ujian yang setiap ruangan ada satu mahasiswa dengan 2 pengujinya. Jadi setiap mahasiswa menyiapkan PowerPoint. Isinya apa saja sesuai dengan laporan? Kalau di laporan apa aja? Laporan itu kegiatan kalian, terus bagaimana departemen kalian khususnya, misalnya walaupun kalian sebenarnya dalam satu perusahaan itu kolaborasi istilahnya dengan teman-teman atau rekan-rekan yang lain atau mahasiswa yang lain berbanyak atau lebih dari satu istilahnya. Kita yakinkan bahwasanya kalian memiliki atau ditempatkan di departemen yang berbeda. Itu fungsinya kalian mempunyai PowerPoint yang berbeda. Isinya itu secara general boleh kalian susun secara bersama-sama dengan teman-teman kalian dalam satu perusahaan, tapi ada beberapa bagian yang memang berbeda ya. Yang pengalamannya tentu berbeda ya. Betul. Bidang, ya. Isinya berbeda kan begitu ya. Benar. Jadi yang ada dalam PowerPoint ya ada pendahuluan juga. Betul. Yang perlu sesuaikan dengan format laporan PKL ya. Ya. Jadi ada pendahuluan, latar belakang, ya tujuan boleh disisipkan sedikit, tapi yang lebih banyak nanti adalah pada pengalaman. Ya. Pokoknya sesuaikan dengan format daftar isi laporan PKL. Ada gambaran perusahaan juga boleh ditampilin satu slide begitu, karena juga waktunya nggak banyak ya. Buat dicatat juga nanti waktunya kita berapa? 7-8 menit, maksimal 10 menit. Maksimal karena belum termasuk tanya jawab Pak. Ya. Jadi maksimal waktu presentasi. Ya, waktu presentasi. Presentasi maksudnya. Ya. Maksimal 10 menit ya. Ya, boleh. Nanti lebih jauh, makanya PowerPoint-nya disetting. Maksimal 10 menit. Nanti 30 menit sisa. Ya. Karena ujiannya adalah 45 menit total. 45 menit, oke. Itu adalah tanya jawab di 30 menit berikutnya. Ya. Jadi silakan, yang jelas banyak berharap bahwa dari format presentasi Anda kemukakan tentang perusahaan, gambarannya, kemudian apa ya saja yang kalian lakukan di tempat PKL. Itu yang sangat penting. Terkait dengan kegiatan sehari-hari tentunya. Benar. Apa saja, dan silakan aja ceritakan aja semua hal yang dianggap itu menjadi bagian yang harus diinformasikan. Ya. Sehingga nanti penguji punya gambaran bahwa kalian banyak punya kegiatan, uraian aktivitinya beragam, dan itu kan memberikan penilaian yang bahwa Anda aktif di situ. Betul. Apalagi sampai dipercaya pada bidang-bidang tertentu yang memang kadang kan di perusahaan menempatkan mahasiswa trainee ke front office misalnya, menghandle tamu, itu kan mikir juga kalau memang tidak merasa disiap, ya tentu akan berpengaruh kepada perusahaan, karena hati-hati di situ perusahaan tidak akan mau
menampilkan begitu aja Ya, tanpa melihat. Nah kalau sudah pada level itu barangkali Anda punya poin lebih gitu, langsung menghandle komplain tamu misalnya, itu kan hal yang tidak sembarangan kadang benar sekali. pegawai atau staf karyawan diberikan gitu. Oke. Itu yang perlu disampaikan, termasuk juga kendala atau apa saja yang menjadi hal perhatian utama begitu. Dan yang jangan lupa sharingnya nanti adalah hal baru apa yang dipelajari di perusahaan. Ya berharap ada beberapa hal terkait materi yang mungkin dulu belum sempat dikasih oleh dosen-dosen di kampus, itu menjadi feedback, akan menjadi tambahan atau apapun yang akan menjadi materi tambahan lah dalam mata kuliah. Benar. Barangkali salah satu pengujinya mengajar topik tersebut gitu. Bisa saling sharing ya Pak ya, betul, dengan mahasiswa maupun dosennya. Betul. Seperti itu. Oke, ada tambahan lagi Pak di bagian atau di mahasiswa? Tentu harapannya semua mematuhi karena sudah ada juknis, dan yang perlu juga ditekankan gina untuk menghemat waktu. Yang sesi 1 gimana? Khusus minggu depan sebenarnya kalau yang sesi 1 itu kan dimulai jam 8 pagi Pak. Kita harapkan mahasiswa-mahasiswa itu juga sudah mempersiapkan proyektor dan juga alat-alatnya, bahkan laptop juga, karena ya kita pastinya perlu bantuan dari berbagai pihak termasuk juga admin atau pegawai di sini, tapi kita juga memaksimalkan kalian atau membutuhkan bantuan kalian terutama untuk mahasiswa yang perform di jam 8 pagi. Yang sesi 1. Jadi bisa dipersiapkan lebih awal, datang lebih awal mungkin, kemudian sudah tahu jadwal tempatnya di mana, silakan ambil LCD. Ya, LCD dipersiapkan, di-prepare, paling tidak sinkronkan dengan laptopnya untuk presentasi, sehingga nanti pas jam 8 dosennya datang ke ruangan, bisa langsung sudah ready untuk presentasi. Betul. Barangkali karena waktunya juga tidak begitu banyak, jadi sangat efektif. Itu saja yang untuk sesi 1. Kemudian setelah di ruangan set up, kalau sudah selesai ya tinggal dibiarin, nanti biarkan di sesi berikutnya menggunakan. Ya. Dan satu lagi yang terakhir ya. Yang sesi terakhir yang akan clear up. Ya, itu permakluman juga nanti di masa yang sesi terakhir di clear up LCD-nya dengan berbagai perlengkapannya untuk dikembalikan. Jadi berharap saling mengisi, tentu harapannya memudahkan juga. Karena itu secara tidak langsung merupakan cerminan mahasiswa. Tidak hanya di tempat industri saja membantu sesama pegawai atau staf yang lain, tapi juga di kampus juga bisa mempraktekkan. Kooperatif ya. Betul. Bekerjasama ya. Betul. Itu mungkin yang menjadi poin penting ya, dalam arti apa yang harus dipersiapkan mahasiswa. Kemudian dari beberapa pertanyaan yang dijawab ada? Apa yang coba kemarin tadi yang sudah jadi permasalahan, mungkin kita bisa infokan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Barangkali ada yang cukup mendasar yang buat mereka bingung atau mungkin jika ada dosen yang agak atau mungkin memiliki kesibukan berhalangan hadir, mungkin bisa diinformasikan ke Mister sendiri atau Pak Widi agar nantinya kita berdua tahu keadaan maupun situasinya. Kami tidak akan menyalahkan siapapun karena mungkin situasinya Pak, bisa saja dosennya berhalangan hadir karena kedua-duanya penting gitu, misalnya di kegiatan kampus penting atau mungkin ke acara keluarga juga penting. Sebaiknya kalian sebagai mahasiswa kooperatif. Konfirmasi nanti kita akan backup. Tentu alasannya tentu dengan berbagai hal, ketika karena berdua pengujinya ada satu yang nggak hadir, ujian akan terus jalan nanti dalam artian karena nilai, kalau boleh rekomendasi, kita sudah punya nilai dari perusahaan, betul, punya nilai dari dosen pembimbing PKL 1, kemudian ini penguji sebagai akumulasi tambahan untuk presentasi nilai PKL. Benar. Akumulasi, sehingga harapannya lebih kepada bagaimana menggali informasi pengalaman itu. Satu hal, jika ada yang nggak datang gitu, dosennya yang berhalangan dengan berbagai alasan izin dan lain sebagainya atau mungkin hal lain gitu, ujian akan tetap berjalan, tetap lanjut, karena dalam proses ujian seminar PKL, laporan PKL ini tidak ada namanya tidak lulus. Karena kan laporan sudah selesai ya, saya pikir semua yang sudah terdaftar sini sudah mengerjakan laporan, sudah berkas-berkas lampiran juga sudah selesai, nilai juga sudah masuk. Tentu nanti tinggal
indikator nilainya saja yang mungkin naik turun tergantung nanti dari presentasinya. Itu yang harus dipersiapkan. Tentu jangan panik ya, karena ini juga bagian dari pelatihan mungkin ya. Benar. Pelatihan sebelum nanti ujian TA. TA. Biar nggak kaget ya. Banyak hal dibalik kebingungan kalian atau dibalik kegaduhan kalian mengenai seminar ini akan ada hal-hal positif. Ya, betul. Yang jelas ini bagian penting yang harus dilewati, tentu bagian dari proses Anda. Sekalian juga kalau ada yang mau curhat, silahkan, barangkali ada beberapa di saat seminar itu. Masukan yang perlu diinikan di perusahaan. Misalnya ada kecengan nggak jadi. Jangan. Tapi yang jelas itu bagian hal dari masukan untuk kita di lembaga. Ya. Untuk apa sih yang terjadi di perusahaan? Sehingga dalam konteks besar itu bagian dari evaluasi juga bagi penguji yang tentunya dosen-dosen kalian semua untuk mendiskusikan. Ternyata di perusahaan A ada ini, di perusahaan B ada itu, dan lain sebagainya. Ya. Untuk penilaian kita sudah rancang bahwa semua akan orientasinya menggali pengalaman Anda di perusahaan. Ya, seperti itu. Dan rubriknya juga sudah disiapkan nanti bisa akan. Secara umum memang penampilan kalian, bukan penampilan maksudnya kemampuan kalian, bagaimana cara kalian mempresentasikan apa yang telah kegiatan apa yang telah kalian lakukan di perusahaan masing-masing, itu juga pastinya akan dinilai. Bahkan ada masuk dalam radar penilaian. Betul. Itu penampilan juga ya. Betul. Presentasi. Rapian, bagaimana PowerPoint. Memastikan Pak penampilan hari Kamis pakai ya adat sesuai pergub. Oke. Hari Kamis karena pelaksanaannya Kamis 19 Mei, jadi pakai adat ya rapi. Ya. Tentunya ini menjadi momen ya, sisi lain adalah step Ya. Untuk berikutnya tentu proses TA juga akan masih berlanjut. Jadi itu yang perlu ditekankan dalam kisi-kisi penilaian nanti, apa aja sih yang dinilai. Ya. Jelas persiapkan pengalaman-pengalaman Anda yang bagus, yang unik, yang bisa diceritakan, yang itu nanti memenuhi unsur indikator penilaian. Yang jelas ya tentu bicaranya kedisiplinan Anda di perusahaan, keterampilan Anda bekerja, mungkin itu akan menjadi salah satu orientasi fokus ditanyakan sama penguji, termasuk personality Anda, kedekatan dengan pegawai atau staf lain. Yang jelas saya yakin semua sudah Anda alami dan semua berdampak positif juga sama pengalaman dan perkembangan kematangan Anda. Betul. Karena jelas kan mahasiswa sebelum turun mungkin worry-worry ya. Ya. Gimana nanti PKL, gimana? Ternyata sudah masuk, mau nggak mau harus menghadapi senior di sana, begitu. Apalagi langsung handle tamu misalnya. Ya, konsumen ya tentu siap nggak siap gitu. Nah itu yang akan kita gali dan itu menjadi masuk unsur penilaian. Ya, Pak, saya akan balik mungkin 10 maupun bahkan belasan tahun yang lalu. Kita akan bertanya ke Bapaknya sekarang. Dulu ketika Pak kuliah, PKL di mana, Pak? Saya kan nggak PKL. Nggak PKL? Nggak PKL. Saya KKN. KKN? Oh, KKN. Oke. Ya. Beda. Makanya ini bedanya kalau media Bekasi salah satu sama universitas. Akademis kan KKN. Benar. PKL itu kayaknya memang pendidikan khusus ya, keahlian. Ini poin pentingnya. Sehingga kalau sekarang bicara MBKM, praktek magang gitu. Ya. Kita sudah pada posisi biasa magang gitu. Betul. Dan itu menjadi hal penting. Karena PKL itu seperti yang Pak Widi tadi bilang, tujuan utamanya adalah biar kita itu atau mahasiswa itu siap sebelum terjun ke industri. Karena kunci akhir nanti ketika mereka lulus sudah plug and play. Plug and play kan. Oke. Jadi masuk langsung lari. Langsung main gitu. Langsung main. Langsung bisa bekerja dengan tim. Langsung bekerja di perusahaan. Ya. Satu lagi mungkin biar terlewatkan, yang PKL masih lanjut di 6 bulan. Ada berapa tuh? Silakan. Beberapa, ada lumayan banyak. Tapi itu juga merupakan beberapa pertanyaan sebelumnya atau sedikit kendala Pak Widi. Tapi masalah itu terselesaikan karena mereka sudah mendapatkan izin dari perusahaan. Dengan catatan, ketika mereka mendapatkan jadwal pagi untuk seminar, mereka akan ke kampus paginya. Setelah itu mereka permisi dan bisa pulang maupun bahasa tempat PKL masing-masing. Dengan kebalikannya, ketika mereka misalnya jadwal seminarnya adalah sore, mereka akan ke tempat PKL dulu paginya dan akan permisi di tempat PKL untuk melakukan seminar untuk sore.
Oke. Berarti Itu sudah sangat-sangat diskusi ya, ya, udah ya. betul. Silakan yang jelas komunikasi baik Komunikasi. perusahaan. Betul. Itu bagian dari kemampuan juga, Iya, skill skill. meminta izin gitu. Bener. Kita Komunikatif. tahu kan Komunikasi sering ini. izin lah ini kan perlu Ya, beberapa hal harus dijaga betul. tentu dengan baik-baik, Ya. izin, balik juga izin tentu biar ya kita bicara PKL pencitraan kampus juga ada di tangan Anda. Benar. Siap. Betul. Oke. Seperti itu. Nah, apalagi yang perlu kita informasikan? Mungkin dari saya cukup. Pak Widi Ya. mungkin ada. Saya pikir juga cukup secara teknis. Jelas Anda siap untuk ujian seminar laporan PKL. Siap. Dengan berbagai hal pengalaman Anda di situ tuliskan, tuangkan, dan jangan lupa saran saya satu nanti di PowerPoint esoknya Anda tunjukkan beberapa foto-foto yang memang ya betul. ada Dokumentasi Anda lagi bekerja. Kadang-kadang gini Pak, ketika presentasi itu kita blank atau lost seperti itu, ketika ada visual atau foto-foto itu, kita bisa menceritakan. Ya betul. Kita bisa menceritakan kegiatan. Kegiatan saya di foto pas ini adalah pas melakukan hal ini. Betul. Kita bisa terpancing untuk menjelaskan sesuatu ketika kita melihat visual atau foto. Betul. Nah itu, jadi ada foto, betul. jadikan nggak perlu tulisan tapi ceritakan Ya, foto itu lagi ngapain, di mana, sama siapa, apa yang dikerjakan, kegiatannya seperti apa, betul sekali. Bagaimana instruksinya, bagaimana fotonya, dan apa masalahnya kalau ada misalnya di saat tersebut ada kendala, begitu. Betul. Itu penekanannya sudah mungkin cukup ya. Cukup Pak. Untuk kegiatan PKL ini semoga lancar agar nantinya bisa kita lakukan secara secara kontinu ya. Seperti itu. Jadinya cukup sekian dulu untuk saat ini. Kepada kalian semester 6 yang akan PKL, semangat. Jangan lupa bagian dari jargon jago AN. Jagoan. Untuk pojokan beda lagi ya. Jagoan. Ini kan jago AN. Jago AN. Apa istilah yang anak jadi? AN Boss. AN Boss. Oke. AN Boss. Oke. Itu dulu. Demikian informasi hari ini dari Pojokan Bisnis Studio. Kita bersua lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat siang. Salam vokasi. Salam vokasi. Oke.